kita fokus bicara hari ini membangun keluarga. Karena kan jangan lupa, kita di RRCC cuman mau sebelum kita jadi to be rock, menjadi representative of Christ Kingdom, menjadi perwakilan daripada Tuhan Yesus sendiri, kerajaan Allah di muka bumi. Menurut saya kok kita harus lulus dulu, kita harus lumayan dulu dalam urusan 3 hal ini. Yaitu keluarga, keuangan, kesehatan. Yang dalam hal ini adalah seperti yang Yohanes katakan, aku berdoa supaya engkau baik-baik sama seperti jiwamu baik-baik saja. Jadi kita akan fokus pada kesehatan jiwa yang nantinya kalau jiwanya sehat akan diikuti dengan tubuhnya dan semua tingkah lakunya jadi sehat, jadi benar. Ya, dan hari ini kita bicara yang pertama adalah keluarga. Tentang keluarga. Ya, ayat-ayat yang biasa kita sudah sering dengar ini. Dengan hikmat rumah, yaitu keluarga, rumah tangga, didirikan. Dengan kepandaian itu ditegakkan, dibuat semakin kokoh, saudara. Dan dengan pengertian kamar-kamar diisi dengan bermacam-macam harta benda yang berharga dan menarik. Dulu saya pernah khotbah kan, harta-harta apa yang menarik dan berharga yang akan mengisi kamar-kamar saudara. Anak cucumu, anak cucu saudara yang akan dibuat menjadi berharga, harta yang berharga dan menarik dalam kehidupanmu. Betul kan? Menurut saudara kira-kira saudara lebih penting garasi di mobilmu yang berharga atau kamar tidur anakmu yang berharga? Saudara lebih milih anakmu di kamar yang, iya kan, kamar tidurnya yang jadi barang berharga, yang patut dibangga-banggakan, atau mobil di garasimu yang mobil sport, yang patut dibangga-banggakan. Mana yang saudara pilih? Kalau saya milih anak tentu saja. Meskipun mobil cuman, ya dibilang ceketer, ya gak apa-apa lah. Cuman mobil ini. Jadi ada 3 kata. Kuncinya untuk membangun keluarga yang sukses, yang sejahtera, yaitu hikmat, kepandaian, dan pengertian. Betul ya? Yang buat saya kaget, kok nggak ada kata cinta ya? Betul nggak? Nah seringkali kalau saya konseling orang mau menikah, anak muda mau menikah, seringkali kalau ditanya kenapa kamu mau menikah dengan dia, jawabannya pasti karena cinta. Iya kan? Karena aku sangat cinta banget. Nah, Amsal ngomong, yang penting hikmat, kepandaian, dan pengertian. Bukan berarti gak perlu cinta, saudara. Nanti cinta ada di dalamnya. Tapi maksudnya gini. Untuk bangun keluarga yang sukses, yang sejahtera, cinta saja gak cukup. Cinta saja gak cukup. Bukankah cinta itu segala-galanya, Pak? Betul. Cuman masalahnya cinta saudara cinta monyet. Cinta saudara belum cinta agape masalahnya. Kalau cinta yang diterjemahkan yang saudara maksudkan itu agape seperti cinta Tuhan yang sudah unconditional, yang sudah tanpa syarat, cukup. Masalahnya cinta saudara adalah cinta eros. Waktu pacaran itu. Tahu eros kan? Cinta yang bernuansa romantis. Percayalah kalau lilinnya mati gak romantis lagi. Betul kan? Kalau voucher villa honeymoonnya habis, gak romantis lagi udahan. Iya saudara, kita mesti jujur dalam hal ini.
Apa itu hikmat? Dalam Mazmur 111 ayat 10 kalau nggak salah dikatakan permulaan daripada hikmat adalah takut akan Tuhan. Permulaan daripada hikmat adalah hidup dalam takut akan Tuhan. Jadi pertama-tama kalau saudara mau milih pasangan hidup, kalau saudara mau membangun keluarga yang sejahtera, saudara mau membangun keluarga yang sukses, pertama-tama saya mau beritahu ini. Pertama-tama yang harus saudara pilih sama, baik itu pihak wanita dan pihak pria, sama sebenarnya. Pertama-tama jelas bukan karena tampangnya. Sudah keliru besar kalau cuman kesengsem karena tampangnya. Apalagi dua, kekayaannya. Apalagi kekayaannya. Saya mau kasih tahu ya, yang kaya itu bapaknya sama emaknya. Bukan calon saudara. Dan apalagi kalau anaknya 5. Enggak dikasihin ke calon saudara. Bakal dibagi dan baginya belum tentu rata. Jadi jangan berharap kalau yang kaya bapaknya atau emaknya, saudara nanti bakal kecewa. Kalau saudara menikahi dia cuman karena hartanya. Sama. Ada di sini kan yang sudah nggak mau cari pasangan hidup, carinya mantu. Sama yang mau cari mantu, Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan. Jangan ngelihat kekayaannya. Itu punya besan saudara. Dan besan saudara nggak tahu anaknya berapa. Nggak tahu hatinya mau diwariskan ke siapa. Haleluya. Kok tegang semua ya? Saya nggak tahu semenjak COVID kalau saya menyampaikan firman kok pada tegang ini. Apakah ini benar-benar berita akhir zaman? Iya. Tapi pilihlah pertama kali yang menjadi syarat. Takut akan Tuhan. Pastikan takut akan Tuhan. Oh nanti gampang Pak, kalau udah nikah kita doakan. Saudara tanya ke Pak Michael tuh yang sering konseling. Yang udah bertobat waktu sebelum nikah aja, setelah nikah ribut. Jangan mimpi deh. Nanti gampang Pak. Saya akan bersaksi, saya akan doa puasa, saya akan tumpangi tangan kalau dia tidur. Pokoknya pasti dia bertobat nanti. Jangan mimpi. Yang udah bertobat saja, yang sudah kenal Tuhan aja, setelah nikah, banyak yang gak bahagia. Apalagi kalau belum kenal Tuhan. Oh, saya udah terlanjur Pak, sekarang bahagia. Saya juga dulu nikah belum kenal Tuhan, saudara. Tapi karena saya tidak tahu kebenaran, ya saya terabas saja. Ya kan itu kan. Ya menikah saja, nggak peduli dengan orang takut akan Tuhan atau tidak. Tapi karena anugerah Tuhan di tengah perjalanan, saya dijamah Tuhan bertobat sampai hari ini. Nah, tapi kalau saudara sudah dengar firman Tuhan hari ini, saudara sudah tahu apa yang firman Tuhan ajarkan, terus saudara lawan, itu namanya mencobai Tuhan. Enggak boleh, enggak berlaku apa yang saya alami buat saudara. Karena dulu saya belum tahu firman Tuhan. Nah hari ini kita sudah kumpul menyatakan diri sebagai anak-anak Tuhan. Sebagai murid-murid Kristus yang harusnya segala tindak tanduk kita harus sesuai dengan apa yang diajarkan oleh guru kita. Bisa jelas ya? Jadi mulailah memilih dengan yang takut akan Tuhan. Kristen ya Pak? Bukan. Karena Kristen bisa pura-pura. Ada banyak yang hari ini terpaksa mendaftarkan diri di Rock Riverside. Terpaksa ikut komsel. Nah, bahkan saya pernah didatengin jemaat yang janji
mau ikut jadi jemaat, mau ikut jadi, udahlah janji macam-macam. Karena butuh mau diberkati pernikahannya. Udah itu banyak banget saudara yang begitu. Tapi kita tidak menghakimi loh ya. Kita tetap melayani. Kalau saudara datang dengan kondisi itu pun kita tetap akan layani. Tapi saya perlu beritakan. Kebahagiaan pernikahan saudara bukan karena ditumpangi tangan pendeta waktu nikah. Kebahagiaan pernikahan saudara ditentukan oleh saudara mau hidup dalam takut akan Tuhan enggak? Kalau saudara cuma cari surat kawin gereja aja, banyak gereja yang mau kasih tanpa ikut semua pengajaran-pengajaran itu. Betul kan? Iya. Kalau ada bapak ibu yang mau cepat-cepat anaknya menikah, saya mau beritahu hari ini. Untuk apa cepat-cepat menikah? Kalau akhirnya 2-3 tahun kemudian bubar. Loh, betul enggak? Untuk apa? Jadi enggak apa-apa lah dipending lebih lama. Tapi dia diajar dulu dengan benar. Sekalipun nanti dalam pengajaran, dalam proses konseling itu tiba-tiba enggak cocok terus enggak jadi. Kan enggak apa-apa juga. Karena itulah perlunya orang di konseling. Orang di konseling bukannya dilewatin satu persyaratan yang pasti akan menikah. Bukan saudara. Seolah-olah seperti pintu 1, pintu 2, pintu 3 harus dilewatin. Kalau udah lewat pintu 3 sudah lolos dia menikah. Bukan. Tapi proses konseling adalah proses seperti ujian. Belum tentu lulus. Kalau nggak lulus ya nggak menikah dulu. Kalau belum siap ya nggak diberkati dulu. Daripada diberkati hari itu, nanti tahun depan ngerepotin gembala komsel. Ngerepotin gembala sektor. Ngerepotin banyak pendeta. Itu pun bukan pendeta nggak mau direpotin. Itu pun belum tentu selesai masalahnya. Lah yang paling menyesakkan hati pendeta atau para gembala adalah kalau akhirnya harus berujung pada harus bercerai. Iya kan? Akhirnya kita semua jadi sakit hatinya. Karena menyaksikan orang yang dulu kita berkati, sekarang dia harus bercerai. Setuju ya? Yang mau nikah jangan buru-buru ya. Jangan marah-marah kalau dikasih persyaratan. Termasuk para orang tua. Jangan merasa dipersulit oleh gereja kalau enggak cepat-cepat anaknya dinikahkan. Bukan karena gereja mau rewel. Tapi karena kita mau memastikan. Kita mau memastikan bahwa begitu keluarga itu dibangun. Dia enggak cuma sekedar berdiri saja. Tapi juga kokoh, tegak. Dan akhirnya kamar-kamarnya diisi oleh barang-barang berharga nantinya. Anak-anak yang dilahirkan, anak-anak yang ilahi nantinya. Itu tujuannya. Kok macet ya? Nah, selain hidup dalam takut akan Tuhan, kan tadi ada dikatakan kepandaian tuh. Kepandaian kan? Kepandaian itu enggak saudara lahir langsung pandai, saudara, saya mau kasih tahu ya. Saudara lahir, cerdas, cepat nangkep, itu anugerah. Tapi kalau saudara cerdas dan cepat nangkep, dikasih talenta seperti itu, tapi enggak mau belajar apa-apa, sama aja kosong. Betul enggak kira-kira? Bukan berarti kalau saudara sudah dianugerahi Tuhan talenta, kecerdasan, IQ yang tinggi, sudah merasa udah beres semuanya, enggak perlu belajar, keliru besar. Saudara harus tetap belajar. Nah, salah satu, saya mau kasih tahu ya, masalahnya memang enggak ada sekolah yang buka, sekolah judulnya ilmu membangun rumah tangga yang bahagia, enggak ada memang. Enggak ada kan? Sekolah membangun ilmu, sekolah ilmu membangun bikin rumah tangga jadi bahagia, enggak pernah ada. Kalau dosen ilmu kedokteran, dia sakit, kira-kira malu enggak dia?
Enggak kan? Atau dokter pun, sekalipun dia dokter, terus terkena penyakit, malu enggak dia? Enggak. Masalahnya kalau dosen, ilmu membangun keluarga bahagia, terus keluarganya sendiri enggak bahagia, ya ampun. Loh, betul apa enggak saudara? Kalau ada sekolah bikin itu, terus dia sendiri gagal, wow. Nah makanya gereja yang ambil alih itu. Gereja yang ambil alih. Harus, karena enggak ada sekolahnya. Nah salah satu cara yang gereja ajarkan, saudara mesti juga belajar. Untuk saudara bisa memiliki kepandaian dalam membangun keluarga yang bahagia. Salah satu ilmu yang dibutuhkan, salah satu bukan satu-satunya, tapi salah satu dan menurut saya yang terpenting, ilmu yang harus saudara pelajari supaya saudara bisa membangun rumah tangga itu dengan bahagia adalah ilmu berkomunikasi. Ilmu ngobrol. Tapi bahasanya bukan bahasa Inggris. Juga bukan bahasa Yunani, bahasanya bahasa cinta. Ini bukunya. Ini referensi bukunya. Bukan mau referensi, bukan saya yang nulis, pasti bukan. Jadi saya bukan mau promosikan dapat komisi. Supaya saudara mulai belajar. Gereja mereferensikan, ada buku bagus nih. Yaitu The 5 Love Language. 5 bahasa cinta. Saudara harus pelajari, kenapa? Karena ini nih. Ini dari buku ini saya bahasakan bahasa saya ya. Jatuh cinta itu terjadi begitu saja. Betul? Mendadak, makanya ada semenjak aku ketemu kamu. Pertama kali aku melihat kamu, aku langsung jatuh cinta. Ya kan? Tapi mencintai perlu belajar dan dilatih, saudara. Jatuh cinta itu insting. Jatuh cinta itu mendadak. Jatuh cinta itu nggak bisa diatur. Jatuh cinta nggak bisa direncanakan. Makanya jangan heran ada artis ganteng atau cantik. Pasangannya menurut saudara, cantikan aku ya. Gantengan aku kok mau ya. Jatuh cinta itu nggak bisa direncanakan. Iya kan? Iya. Jatuh cinta itu datang begitu saja. Tapi untuk bisa terus mencintai, saudara perlu belajar dan berlatih. Dari siapa? Dari sang cinta itu sendiri. Siapa itu? Tuhan. Betul kan? Tuhan itu bukan penuh cinta atau penuh kasih. Tapi dia sendiri adalah cinta itu sendiri. Dia sendiri adalah kasih itu sendiri. Makanya dia gak pernah bisa gak mencintai saudara. Biar saudara mau jadi manusia paling brengsek di muka bumi ini. Sampai semua orang ngelihat saudara aja gak mau. Saya mau kasih tahu. Masih tetap ada pribadi yang mau menerima saudara. Masih ada pribadi yang masih mau peduli dengan saudara. Siapa itu? Ya pribadi cinta itu. Tuhan. Oke? Nah, iya cinta perlu dilatih. Nah coba gini, dalam buku ini ditulis begini, saya cerita sedikit. Jatuh cinta paling lama dia bilang 2 tahun selesai. Betul ya? Yang udah nikah, saya tanya, pernah enggak saudara cinta banget sama pasanganmu? Pernah enggak? Pernah kan? Tapi saya tanya juga, pernah enggak sebel banget sama pasanganmu? Pernah kan? Pernah, saya yakin, saya aja pernah kok. Loh, ya jujur lah. Kadang-kadang sebel, dan sebelnya saya mau kasih tahu, bukan gara-gara dia berkhianat, bukan, cuman gara-gara odolnya salah pencet. Cuman gara-gara salah naruh handphone kita. Cuman gara-gara nyenggol barang kita yang berharga. Udahlah, percayalah, udah gak usah kita retorika. Itulah kita manusia.
Kadang-kadang gak perlu sampai disakiti sedemikian rupa. Cuman karena hal kecil aja kita jadi sebel banget sama pasangan kita. Itu tandanya cinta kita itu belum sempurna, bukan agape. Cinta kita itu masih penuh dengan persyaratan. Kita akan bisa mencintai dia kalau dia sesuai dengan yang kita harapkan. Begitu ada salahnya dikit aja, begitu gak sesuai sedikit aja dengan yang kita harapkan, kita mulai sebel. Kita mulai gak cinta hari itu, gak falling in love hari itu. Cuman hati-hati, saya cuma ngasih pesan. Kalau sampai itu terjadi, saya mau kasih tahu itu biasa, saudara. Cuma jangan sampai ada perkataan sia-sia keluar dari mulutmu. Kadang-kadang kita gak logis, cuman gara-gara handphone, kesel, ngomongnya apa? Cerai, loh gak imbang banget. Cuman gara-gara handphone. Iya kan? Terus saking keselnya emosi ngomongnya kebablasan. Hati-hati. Hati-hati. Ya bolehlah marah sedikit. Tapi ukur kemarahanmu. Ukur, maka itu sudah perlu belajar. Betul kan? Sudah perlu belajar. Ini baru salah satu referensi buku loh, masih ada banyak yang lain. Sudah perlu belajar cara berkomunikasi dengan benar. Karena lewat komunikasi yang salah itulah akhirnya terjadi banyak hal yang tidak, sebenarnya aku gak baik seperti itu. Betul kan? Sebenarnya bukan itu niatku. Sebenarnya maksud hatiku itu baik loh. Iya tahu, tapi masalahnya pasanganmu gak tahu. Pasanganmu bukan Tuhan masalahnya. Dia gak bisa tahu niat hatimu. Dia perlu tahu tanda-tanda. Salah satunya dari apa yang kita komunikasikan. Jelas ya? Karena cinta itu perlu dipelajari, saudara. Perlu dilatih. Perlu dilatih. Ya. Selanjutnya. Dan harus ada ketekunan dan kesetiaan. Pengertian yang saya tangkap dari kitab Amsal ini adalah ketekunan dan kesetiaan. Untuk apa? Untuk terus melewati proses itu bersama, belajar bersama, berlatih bersama. Karena proses belajarnya untuk bisa mencintai sampai ke taraf agape, saya udah 26 tahun menikah. Enggak terasa ya, 26 tahun. Itu pun saya tahu, saya belum punya kasih seperti yang Tuhan punya. Kenapa? Masa sih Pak? Iya, kenapa? Ya itu tadi, karena masih sering sebel kadang-kadang. Masih sering ngomel kadang-kadang. Masih sering marah kadang-kadang. Iya. Loh, saya kan mau berusaha untuk jujur aja. Ya begitulah kita. Terus berapa lama Pak sekolahnya untuk belajar mencintai dan mengasihi? Seumur hidup, saudara. Sampai bagaimana? Sampai kayak tadi Pak Arifin ngomong itu loh. Sampai waktu Stefanus mau dirajam batu. Yang keluar bukan awas lu ya. Gua kirimin malaikat Tuhan lu untuk dihancurkan. Enggak. Awas lu, nanti mati masuk neraka lu. Enggak. Bahkan sampai terancam nyawanya mau dirajam batu. Yang keluar dari mulutnya apa? Jangan tanggungkan kesalahan ini pada dia Tuhan. Karena dia gak tahu apa yang dia perbuat. Ampuni Tuhan. Nah ini baru agape dan benar. Setelah itu mati Stefanus. Seumur hidup belajarnya. Seumur hidup. Jadi jangan ada yang ngomong hari ini merasa sudah, karena sudah saking pengalamannya, sudah saking lamanya menikah, saking seringnya berantem. Terus membangga-banggakan diri bahwa belajar dari aku. Karena aku sudah mencintai tulus, belum aja diuji. Gak ada kita, gak ada. Belajarlah dari Tuhan sendiri. Tekun, setia.
Dan percayalah setiap proses ujian yang Tuhan izinkan terjadi, itu untuk meningkatkan level saudara di dalam kasih itu sendiri. Dari eros, phileo, betul kan? Stergo, sampai akhirnya kepada agape. Kan ada 4 kan? Kata cinta dalam bahasa Yunani kan? Yang paling rendah eros, kemudian phileo, kemudian stergo, kemudian agape. Yang paling sempurna kasihnya Tuhan. Nah itu yang kita sedang ingin tuju. Kemudian selanjutnya. Itu jamnya kok 00 ya? Apa waktunya udah habis? Habis? Wah, keterlaluan. Oke, karena waktunya udah habis, saya bacakan satu ayat yang menurut saya ini pewahyuan, salah satu pewahyuan yang begitu hebat untuk keluarga. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Bukan seperti kepada Pak RT loh. Ya, seperti kepada Tuhan. Jadi tanpa syarat tunduknya. Sudah tidak ada tawar-menawar. Karena tunduknya seperti kepada Tuhan. Karena suami adalah kepala istri. Sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Karena itu sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian jugalah istri kepada suami dalam segala sesuatu. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus mengasihi jemaat. Jadi gak salah kan Paulus, hebat kan? Kalau dia memerintahkan istri tunduk seperti kepada Kristus. Karena suami juga diperintahkan untuk mengasihi seperti Kristus mengasihi jemaat. Makanya saya kadang-kadang, saya mau jujur ya, kadang-kadang saya gak berani saudara. Kalau ada orang konseling tentang pernikahan, terus dia memutuskan, mempertimbangkan untuk memutuskan sebuah perceraian. Karena memang masalahnya berat banget. Berat banget. Nah, saya bayangkan kalau saya diperhadapkan pada masalah yang sama pun, belum tentu saya tidak mengambil keputusan yang sama. Makanya saya gak berani, terus saya sok jago ngomong, tidak boleh, gak berani saya. Saya ngomong apa? Firman Tuhan ngomong gak boleh. Saya pribadi, saya gak tahu. Saya belum tentu juga mampu kalau ngalami seperti yang dia alami. Betul gak saudara? Iya, saya selalu mengatakan kalau udah urusan yang satu ini nih, kita belum tentu sanggup juga loh. Saya mengatakan firman Tuhan yang ngomong, bukan saya. Bukan pribadi saya, karena saya pun belum tentu. Bahkan mungkin cinta saya belum sehebat cintanya orang itu. Mungkin. Cuman karena istri saya lebih tunduk aja, jadi saya lebih mampu handle. Mungkin karena istrinya dia gak tunduk, senangnya nanduk. Mungkin ya. Jadi saya gak berani. Tapi saya harus menyampaikan firman Tuhan. Firman Tuhan mengatakan gak boleh. Tapi saya pribadi, saya gak sejago itu. Dan dia katakan apa? Yang terakhir aja saya langsung bacakan ya. Karena waktunya habis, ayat terakhir dikatakan begini saudara. Rahasia ini besar, tetapi aku maksudkan ialah hubungan Kristus dan jemaat. Bagaimanapun juga kamu masing-masing berlaku. Kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri. Dan istri hendaklah menghormati suaminya. Jadi kalau mau bangun rumah tangga yang sejahtera, yang sukses, gak ada cara lain. Selain tadi saudara belajar dari buku tadi tentang komunikasi. Yang kedua saudara mesti, kan tadi soal yang pertama takut akan Tuhan. Belajar tunduk oleh otoritas firman Tuhan. Dan firman Tuhan mengajarkan yang utama adalah ini. Istri tunduk kepada suami seperti kepada Kristus. Suami mengasihi istri seperti Kristus mengasihi jemaat. Apa itu? Hubungan suami istri ternyata dipakai Tuhan jadi
blueprint, cetak biru daripada hubungan Kristus dan jemaat. Bagi siapa? Bagi anak-anak yang kita lahirkan dan bagi orang di sekitar kita. Dahsyat, men. Jadi kalau hubungan suami istrimu seperti Kristus dan jemaat, saling menghormati dan mengasihi, sebenarnya tanpa engkau mengucapkan kesaksian, engkau sudah bersaksi. Betul enggak? Tanpa saudara jadi penginjil, saudara sudah menginjil sebenarnya. Tapi, kamu boleh fasih lidah, jago ngomong, berani bersaksi, berani nginjil. Tapi kalau hubungan suami istrimu enggak seperti Kristus dan jemaat, saya mau kasih tahu, engkau sedang mempermalukan Tuhan. Tuh, iya kan? Apalagi kalau sampai pulang ke rumah mertua, pulang ke rumah orang tua, engkau sedang mempermalukan nama Tuhan. Berarti Kristus dan jemaat bisa dipisah kan? Saudara sedang menggambarkan Kristus dan jemaat bisa dipisah oleh persoalan-persoalan dunia ini. Kepala dan tubuh bisa dipisah oleh karena persoalan-persoalan dunia ini. Enggak mungkin saudara, enggak bisa. Tapi kalau engkau betul-betul bisa mengasihi seperti Kristus mengasihi jemaat, istri bisa tunduk seperti, so istri-istri saya kasih tahu. Bapak enggak tahu sih suami saya itu Pak, aduh bloonnya minta ampun. Kalau suamimu hebat gampang kamu tunduk. Betul kan? Kalau suamimu hebat, pinter cari duit, baiknya minta ampun, gampang kamu tunduk. Justru karena dia nggak pantas untuk engkau tunduki, justru di situ kamu harus tunduk. Oh, iya kan? Emangnya kita pantas dicintai Tuhan? Sampai dikasih nyawanya, pantas emangnya? Enggak kan? Ada yang merasa pantas? Oh memang sudah selayaknya Tuhan mencintai aku, karena aku ini orangnya baik banget. Ada yang berani ngomong begitu? Justru karena gak pantasnya kita ini dicintai, makanya Tuhan yang sampai harus turun mencintai kita. Kalau kita masih gak terlalu buruk-buruk amat, masih pantas bisa melakukan hukum Taurat, Tuhan gak perlu disalib. Justru karena kita ini sudah gak mungkin bisa, gak mungkin sanggup. Karena kita itu memang pada dasarnya manusia ini, yaitu buruk, mementingkan diri sendiri, cenderung memanipulasi untuk kepentingan diri sendiri, itulah kita. Cenderung untuk ada di zona nyaman, itulah kita. Makanya sampai Tuhan harus datang sendiri karena saking cintanya kepada kita, menyerahkan nyawanya. Nah, jadi jelas ya, saudara dalam membangun bahtera rumah tangga, sebenarnya saudara sedang jadi representative of Christ Kingdom. Tanpa saudara memproklamirkan diri Kristen lah, tanpa memberitakan ngutip-ngutip ayat lah, orang sudah langsung lihat, ya ini loh blueprintnya. Paulus yang ngomong, ini loh blueprintnya. Nah kalau rumah tanggamu berantakan, rumah tanggamu kacau, engkau istri gak hormat kepada suami gak bisa mencintai istri, masih ada tipu-tipu sedikit, apalagi mengatasnamakan bohong putih dan lain sebagainya. Nggak bisa kita. Makanya saya menyarankan, kalau ada keluarga yang mau menikah, saya tanya, apalagi kalau orang kaya tuh, biasanya, hartanya bagaimana? Ikut dinikahkan atau dipisah? Oh pisah Pak, biar aman. Udahlah, nggak usah, nikah sendiri aja. Oh iya, iya dong. Nah kalau harta aja sudah anggap lebih penting dibanding daripada hubungan Kristus dan jemaat itu sendiri, ya untuk apa kita menikahkan? Berarti kan yang dia sembah bukan Tuhan kan? Ya sudah tahulah. Love and respect. Jadi cinta dan rasa hormat adalah bahan bakar untuk untuk rumah tangga saudara itu bisa berjalan dengan sehat. Karena istri yang tidak dicintai akan sulit bisa menghormati atau tunduk dengan suaminya.
Tapi sebaliknya suami yang tidak dihormati akan sulit mencintai dengan tulus. Saya ulang ya. Istri yang tidak dicintai, dia akan susah memang untuk bisa tunduk dan hormat. Tapi sebaliknya suami yang tidak dihormati, dia akan susah untuk bisa mencintai dengan tulus. Maka jangan kaget kalau istrinya cantik di rumah, dia bisa selingkuh di luar sama yang 3 level di bawah istrinya mungkin kecantikannya. Orang kaget, wow gak nyangka ya. Iya, dia biar gak semengkilap istrinya, tapi dia bisa menghormati dengan sungguh. Dia bisa memanusiakan, mensuamikan, menghormati sang suami yang tidak dihormati di rumah itu. Betul? Nah kalau hari ini suamimu kesulitan dalam hal ekonomi di masa-masa COVID, jangan dihakimi. Jangan dikata-katai. Support dia, bangkitkan dia, dorong dia untuk mulai berfungsi sebagai suami yang benar. Jangan malah dibanding-bandingkan dengan orang yang maju. Jangan malah dikata-katai dasar lu malas, dasar lu gak tanggung jawab. Jangan, semakin saudara gituin, semakin dia jauh dari apa yang saudara harapkan. Betul gak kira-kira? Suami-suami, semakin istri menyerang terus saudara pikir dia bertobat gitu ya kalau saudara serang. Kalau saudara kata-katain, terus dia jadi bertobat, terus dia mencintai saudara, saudara keliru. Semakin jauh dia dari yang saudara harapkan dia. Nah sama sebaliknya, suami-suami. Kalau istrimu belum seperti yang kau ekspektasikan, saudara harus belajar lebih lagi mencintai dia apa adanya. Terima dia apa adanya. Dengerin lagunya Once. Masa kalah sama Once? Once aja bisa nyanyi, dia ngomong. Aku mau mencintai dirimu. Aku mau mencintai kekuranganmu, dia bilang. Iya. Karena semakin saudara menyerang terus, mengata-ngatai, menyalahkan, menghakimi, semakin dia jauh dari yang saudara harapkan. Kenapa makanya Tuhan tidak menghakimi saudara? Kenapa Tuhan tidak menghakimi perempuan yang berzina itu? Kenapa Tuhan tidak menghakimi Sakius? Sebab Tuhan tahu semakin dihakimi dia semakin kabur. Tapi waktu dia diterima apa adanya, justru dia semakin mendekat. Terakhir ini. Di mana sorga itu? Sono Pak. Di bulan sana. Yakin di atas sorga? Yakin? Gak jelas kan? Udah gak usah bahas itu. Kita semua gak ada yang tahu. Nanti kita semua masing-masing akan tahu sendiri. Jadi sekarang gak usah denger orang khotbah ngomong sorga itu di sana, di situ. Udahlah, gak ada yang tahu. Percayalah. Tapi nanti waktu kita pulang kita baru tahu sendiri. Tapi pastikan sekarang sorga terjadi di rumah tanggamu dulu. Itu paling penting. Kalau sorga gak terjadi di dalam rumah tanggamu, udah gak usah bicara sorga yang sono. Gak ada gunanya. Buang-buang waktu. Bahkan saudara jadi badut, jadi bahan ketawaan orang. Ya seperti yang saudara tonton itu. Yang ngaku-ngaku pemilik sorga tapi kabur ke sana kemari itu. Sudah ketawa kan melihat dia kan. Lucu kan. Aneh. Nah kalau kita juga gak mengajarkan sorga dalam rumah tangga kita. Terus kita berani-berani ngomong kita bakal masuk sorga. Dari mana itu? Sudah diketawain orang. Nah saya cuman encourage saudara untuk mulai munculkan, wujudkan, bangun suasana sorga itu di dalam rumah tanggamu. Kapan Pak? Hari ini. Bisa. Asal saudara mau mulai belajar takut akan Tuhan. Belajar berkomunikasi dengan bahasa cinta. Dan mulai tekun dan setia.
Sekalipun keadaannya, kenyataannya belum seperti yang saudara harapkan, percayalah, Tuhan yang berjanji tidak pernah mengecewakan. Amin. Bukan saya yang janji, Tuhan yang janji. Saya ambil ini semua dari Alkitab. Jadi Tuhan yang janji.